Halo, jumpa lagi dengan saya Herniwati Hia di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan Pastor Paul Sutopo dengan tema Siapa Tuhanmu? Sering sekali kita mempertanyakan siapakah Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, gagal atau kecewa, kita menyangkal bahwa tidak ada Tuhan. Bahkan menghabiskan tenaga dan apa yang kita punya untuk mencari Tuhan yang kita mau. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk ke perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Lois Sutopo. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya, rekan saya Betty dan The City Light Band Purwokerto akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini, dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang setuju dengan saya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan dengan segenap hati. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Nyanyikan Bapak Saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Thank you praise team. Selamat sore kepada jemaat yang hadir pada sore hari ini untuk kebaktian yang kedua. Saya bersyukur kalian bisa sampai di sini walaupun hujan lebat. Alangkah indahnya bila kita masih bisa beribadah di tempat ini dan bertemu dengan Tuhan yang menjawab doa. Tetapi kemajuan teknologi dan sains membuat manusia merasa tidak butuh Tuhan. Banyak penjelasan alam yang bisa dijelaskan dengan atau melalui pengetahuan dan ilmu. Lebih dari itu, sekularisme seolah-olah telah menghapus kebutuhan akan Tuhan. Kecerdasan manusia dan kemajuan pengetahuan seolah-olah bisa menggantikan Tuhan. Tema dari khotbah ini, siapakah Tuhanmu? Banyak orang yang tidak lagi merasa butuh Tuhan karena keangkuhan mereka telah mendorong diri mereka menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak mengenal hukum universal negatif yang menyatakan apa yang kita ketahui itu hanya sebagian kecil dari semua yang perlu kita ketahui. Dalam ilmu filsafat kita belajar ada satu hukum yang bernama the law of the universal negative. Dalam bahasa Inggris mengatakan demikian, what we know is only a drop in the ocean comparing to what we still must know. Apa yang kita ketahui hanya setetes di lautan yang besar dari semua yang kita masih harus mengetahuinya. Alkitab menyatakan selain Tuhan tidak ada Tuhan. Pada saat kita membaca Alkitab, kita bertemu dengan satu bangsa yang bernama bangsa Israel. Dan mereka adalah umat Tuhan yang seringkali menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Sulit dipercaya ada orang yang waras bisa percaya pada patung buatan manusia dan menjadikan patung itu dewa yang disembah. Namun kita tidak jauh berbeda dari orang lain. Kita pun manusia yang menyembah dan memuja berhala yang palsu. Buatan manusia, meskipun hal itu adalah hasil imajinasi diri sendiri yang sia-sia, dijadikan Tuhan yang disembah. Ini adalah cara dari manusia menciptakan dewa-dewa baru. Mereka menghabiskan tenaga dan sumber daya mereka untuk berkorban pada Tuhan yang palsu dan dengan harapan agar mereka mendapatkan rezeki dan apa yang mereka inginkan. Tragisnya orang Kristen pun yang beribadah dan percaya pada Tuhan seringkali menggantikan Tuhan yang sejati dengan berhala buatan manusia dengan harapan untuk memuaskan apa yang mereka inginkan.
Hal ini selalu mengakibatkan malapetaka yang besar dan celaka dalam orang yang sedemikian. Penyembahan berhala adalah taktik atau siasat iblis yang berusaha untuk memalingkan penyembahan kepada Allah yang sebenarnya kepada yang palsu. Kita perlu mengevaluasi diri agar kita tidak mengutamakan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Pada saat kita menempatkan yang lain di tempat yang tertinggi dalam hidupmu, pada dasarnya engkau telah menyembah berhala itu. Kita perlu menyembah Allahnya Alkitab, Tuhan yang sesungguhnya, bukan berhala hasil imajinasi manusia. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 1-8 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, Kores atau Cyrus, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, Kores. Menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan yang gelap, dan menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan pertunaskan keselamatan, dan baiklah tumbuh-tumbuhan menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Pada saat nubuatan ini diberikan kepada Raja Kores atau Raja Cyrus, bangsa Israel berada di dalam tawanan Babylon. Nubuatan ini tidak diberikan kepada Raja Babylon yang berkuasa pada saat itu. Nubuatan ini diberikan kepada Raja Medo Persia yang nantinya akan datang dan mengalahkan kerajaan Babylon. Dia yang akan membebaskan bangsa Israel dari tawanan untuk kembali ke negeri mereka. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku Allah yang Maha Esa. Engkau telah kuteguhkan sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kedaulatan Allah menjadi sebagai tindakan yang dapat
menentukan dan memanggil dan memakai siapapun yang dia mau. Tuhan memanggil raja kafir yang bernama Kores atau Cyrus dari kerajaan Medo Persia untuk dipakai sebagai pembebas bangsa Israel. Pertanyaan malam hari ini, siapakah Tuhanmu? Pertanyaan ini membutuhkan tanggapan dan jawaban yang serius. Manusia modern telah berkembang ke tingkat di mana Tuhan yang Maha Esa dan hidup tidak lagi relevan dan dianggap seringkali tidak eksis. Kita hidup di dalam zaman postmodern di mana kebenaran hanya bersifat relatif, artinya semua tergantung pada situasi atau kondisi. Dan setiap orang punya hak untuk menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ada pendapat di jagat raya ini, tidak mungkin hanya ada satu Tuhan yang benar dan esa. Ini teori inklusivisi, semua orang termasuk, semua orang diterima, semua orang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar dan baik. Filosofi inklusif ini mempunyai kesalahan yang sangat besar. Saya yakin kita semuanya mengetahui secara inklusif bukan hanya orang Kristen yang masuk surga. Pertanyaan ini pernah dikemukakan di Universitas Surabaya. Apakah hanya orang Kristen yang masuk surga? Jawabanku sama sekali tidak. Orang Islam pun akan masuk surga, tapi surganya orang Islam. Orang Hindu juga punya surga, namanya nirvana, eternal nothingness. Di situ tidak ada apa-apa. Orang asli Amerika juga punya surga, namanya the happy hunting ground. Saya sebagai pemburu di Kanada, saya sering pergi berburu. Senang sekali untuk berburu. Mereka, orang aslinya Kanada, kalau mati perginya kemana? Ke tempat pemburuan yang penuh dengan sukacita. Saudara kalau belum pernah berburu, tidak tahu berburu itu seperti apa. Ya. Mengendalikan senapan, menarik itu palu, itu mudah. Tapi sebagai pemburu, sesudah engkau menarik palu, engkau harus kerja keras, membersihkan binatang yang engkau tembak, membagi bahan buruanmu, dirapikan, diangkat. Waktu saya pertama kali datang ke Kanada pada tahun 72, saya diajak teman untuk berburu. Di situ ada satu binatang yang bernama moose, beratnya 1.100 pon. Dan binatang ini sangat besar. Saya senang sekali melihat binatang ini. Saya tarik palunya, binatang itu langsung mati dan jatuh. Jatuhnya di mana? Di dalam air yang tingginya sedadaku. Zamannya orang berburu itu adalah bulan Oktober. Artinya air itu sudah hampir beku. Dan binatang itu ada di dalam air. 3 orang laki-laki masuk ke dalam air, bawa chainsaw, potong kepalanya. Kira-kira orang 3 bisa ngangkat kepalanya enggak? Enggak mungkin, terlalu berat. Tanduknya begitu besar,
Teman saya mengatakan lain kali ya kalau kamu berburu, jangan ditembak kalau binatangnya masih ada di dalam air. Ini loh akibatnya, sengsara. Harus tunggu binatangnya keluar dari air, baru ditembak. Saya banyak belajar dari hal ini. Tempat pemburuan yang penuh dengan bahagia. Berburu tidak sebagai impian sorgaku. Oleh karena pada saat berburu, banyak nyamuk, banyak lalat, tidurnya di pohon, makannya makanan kaleng. Kalau di sini berburunya hanya semalam, kalau di sana seminggu lebih. Tidak ada WC. Orang asli Kanada, surganya adalah tempat berburu yang penuh dengan bahagiaan. Orang Hindu dan Buddha, surganya namanya nirvana. Orang Kristen, surganya adalah rumah Bapa yang sekarang ini sedang disiapkan bagi orang yang percaya. Maleakhi 3 ayat yang ke-6 berkata, Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Zaman boleh berubah, tradisi dan kebudayaan berubah, pendapat atau opini bisa berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Aku tetap Tuhan dan tidak ada yang lain. Manusia bukan Tuhan. Manusia berubah dan berkembang. Manusia lahir sebagai anak bayi, berubah menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Manusia menjadi tua dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang yang lain. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukannya manusia, Dia tidak akan berbohong. Allah bukan anak manusia, Dia tidak akan menyesal. Dan jika Dia berfirman, Dia melakukannya. Jika Dia berbicara, Dia menepatinya. Allah bukan manusia. Dia tidak bisa berbohong. Saya yakin orang yang hidup di dunia ini sudah pernah bohong. Sesuci-sucimu, sebaik-baikmu, kamu sudah pernah bohong. Yo, yang tidak pernah bohong, angkat tangan. Gereja model apa ini ya? Coba saya tanyain lagi. Yang tidak pernah bohong. Tidak ada. Termasuk saya. Manusia itu seringkali bohong. Kemana? Oh jalan-jalan, orang Indonesia itu paling ramah. Mau pergi mana ditanya, kemana? Sama siapa? Bawa uang berapa? Kapan balik? Orang di barat tidak pernah tanya itu. Kita urusannya orang itu masing-masing dan sendiri-sendiri. Kemana? Bukan urusanmu. Itu jawabannya orang barat. Kalau di sini ramah sekali. Oh ya, aku mau ke mall, satu-satunya yang ada di Purwokerto. Ngapain ke sana? Oh, aku mau belanja. Pertanyaan lebih banyak orang Indonesia. Sebab ramah. Loh, kamu mau belanja apa? Bawa duit berapa? Kemarin saya pergi ke mall, saya diberitahu yang bawa duit masuk ke mall. Yang tidak bawa duit berada di seberang mall. Manusia berbohong, tapi Tuhan tidak berbohong. Allah bukan anak manusia, Dia tidak akan menyesal. Seringkali tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini membuat kita menyesal. Kelakuan kita dan kata-kata kita membuat kita menyesal.
Sebab itu kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Tuhan kalau dia berfirman, dia akan melakukannya. Seringkali manusia membuat janji-janji, tapi janjinya itu janji kosong. Sudah pernah dijanji sama orang, tapi janjinya kosong. Itu loh. Orang kalau menikah itu janjinya apa? Sehidup, sehidup bersama-sama, kalau mati sendiri. Ini janjinya manusia. Aku akan menyayangi kamu selamanya. Tidak ada lain kecuali kamu. Itu janji nikah ya. Yang sangat indah dan seringkali dinyanyikan. Bukan hanya diucapkan, dinyanyikan. Wah, luar biasa. Tapi janjinya itu janji yang kosong. Janji yang semu. Kalau dia berfirman, dia akan melakukannya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jika dia berbicara, dia menepatinya. Ini zaman modern, sudah tidak ada ban yang kempos. Kalau terlambat ngomong apa? Oh, banku kempes. Sudah tidak laku alasan itu. Kalau terlambat bilang apa? Terus terang aja, aku ketiduran. Aku kurang tidur memang. Kenapa? Kepikirannya. Ini orang Indonesia itu selalu mau cari tahu. Ya, kamu kepikiran apa? Siapa yang buat kamu demikian? Kurang duit tak? Gimana sih? Gimana itu depositomu di bank? Makin menurun ya? Ini orang Indonesia itu sangat ramah. Mau seluk-beluk hidupmu akan diketahui semuanya. Dalam waktu 5 menit berbicara dengan orang Indonesia. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, adapun Yesus Kristus itu tidak berubah. Baik kemarin, baik hari ini, dan selama-lamanya. Inilah yang Tuhan yang patut kita sembah. Dan kita perlu mengabdi kepada Tuhan sedemikian. Jangan batu disembah. Orang yang punya akal sehat tidak akan melakukan ini. Tuhan berkata, Paulus berkata pada Timotius, Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi apa? Kuasa. Saya dibantu. Ini para ahli teologi. Kuasa apa? Tuhan tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan, tapi memberikan kepadamu kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat. Kalau pikiranmu tidak sehat, kamu mendapat pemberian dari neraka. Tapi kalau Tuhan yang memberikan engkau akan diberikan pikiran yang sehat, pikiran yang waras. Ya. Diberikan kuasa, kekuatan, keberanian untuk bertindak jujur dan benar. Diberikan kasih yang murni dan sejati. Ya, kita perlu sebagai manusia membedakan nafsu dan kasih itu berbeda. Nah, kita perlu hidup di dalam kasih, bukan hidup di dalam nafsu. Keluaran 20 ayat yang ketiga berkata demikian, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini adalah perintah yang pertama dari 10 perintah yang lain yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Jangan menyembah yang lain, sembahlah aku saja. Akulah Tuhanmu, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Seringkali kita kurang menyadari siapa Tuhan itu. Dialah yang telah membebaskan kamu dari perbudakan. Banyak orang beranggapan, ya nyembah Tuhan ya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita toh orang yang baik-baik. Ya itu.
gaya berpikir orang modern. Sampai satu ketika ada waktunya di mana kita butuh Tuhan. Semua orang akan sampai pada tingkat itu. Kita akan membutuhkan Tuhan dan pada saat itu kita tidak punya Tuhan kalau kita telah berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Kalau kita sudah menyembah Tuhan-Tuhan yang palsu, kita akan kehilangan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita menyadari bahwa tidak ada yang lain yang patut kita sembah sebagai Tuhan. Dialah yang esa, satu-satunya yang layak menerima pengabdian kita. Ada patung-patung yang didirikan oleh orang dan menuntut kita untuk menyembahnya. Jangan sekali-kali tunduk pada patung yang demikian. Oleh karena itu patung, ya, coba pikirkan. Ya, patung bukan Tuhan. Ada penciptanya, siapa? Manusia. Kalau Tuhan tidak ada penciptanya, Dia yang menciptakan. Sebab itu kita perlu berpaling dari penyembahan berhala yang ada di depan kita. Manusia selalu menempatkan berhala di depan kita. 4 orang pemuda Yahudi yang tertawan di Babylon bersepakat untuk tidak tunduk menyembah patung. Akibatnya apa? Raja marah, mereka dimasukkan ke dalam api, dibakar. Ini hukuman kremasi yang pertama yang ada di Babylon. Mereka dibakar oleh karena tidak mau tunduk pada patung. Tidak ada orang yang ada di Indonesia ini yang akan dibakar kalau tidak tunduk pada patung. Tapi kebanyakan dengan rela tunduk pada patung yang ada di depannya. Inilah sebabnya kita perlu menyadari ayat yang telah kita baca. Tidak ada yang lain kecuali aku. Patung apa yang ada di depanmu? Orang yang kamu cintai, apa yang ada di depanmu? Pekerjaanmu, patung yang bagaimana yang kau sembah? Keberhasilanmu, kesehatanmu, memang kamu masih sehat. Coba 20 tahun lagi, menyembah krim-krim ini dipakai di mukamu. Katanya supaya awet muda ini aku pakai krim ini, aku beli di mall. Krim ini bagus ini, hebat ini. Ini yang membuat luar biasa ini. Ya, yang menawarkan krim itu memang orang-orang yang cantik. Kamu bisa pakai krim itu sebanyak mungkin, kamu tetap seperti apa adanya. Tak bisa berubah. Kemarin dalam perjalanan kemari ada orang-orang yang berusaha untuk merubah wajahnya. Ya, hidung orang Indonesia memang tidak terlalu mancung seperti orang Barat ya. Jadi dia operasi, dikasih tulang babi di dalamnya supaya dia bisa menjadi mancung. Kelihatan seperti manusia babi. Makanya jangan coba-coba merubah ciptaan Tuhan yang mulia dan indah ini. Usahamu akan gagal. Sembahlah Tuhan satu-satunya. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Ini perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan buat patung. Allah buatan manusia selalu menggoda kita, seolah-olah kita mampu menciptakan Allah. Padahal kita ini adalah ciptaan Allah yang sesungguhnya. Sok pinter, hidup sembrono. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tuhan memberikan larangan ini untuk menyembah Allah yang palsu dan semu.
bukan apa-apa disembah. Ya apa kurang kerjaan? Waktu disembah. Katanya keramat. Orang yang waras tidak akan menyembah batu. Orang yang waras tidak akan menyembah patung buatan manusia. Tata cara yang tidak efektif disembah. Oh, mulai dari dulu kita memang sudah seperti ini. Ini caranya, ini paling hebat. Mau ganti, oh jangan diganti. Ini memang caranya. 200 tahun yang lalu, ada pendatang-pendatang dari negara yang jauh. Mereka ingin mengubah nasib hidupnya. Dan mereka datang kemari 200 tahun yang lalu. Mereka disebut sebagai orang-orang singkek. Ya, kalian mungkin tidak mengerti istilah ini. Singkek ini datang miskin menggunakan sistem laci. Pekerja keras, terkenal dengan ketekunan, menyimpan uang di laci. Sistem laci, uang masuk ke laci, uang keluar dari laci. Dan banyak di antara mereka yang mati miskin. Tapi ada orang-orang yang bernama seperti Lim Siu Long. Lim Siu Long ini, Leong ini adalah singkek, pendatang yang memulai satu usaha yang luar biasa yang sampai sekarang banyak orang menyimpan uang di banknya, bernama BCA. Lim Mote, Bang Lipo, Mas Pion, Lim Kui Guan, PT Astra, Chia King Leong. Ini adalah semua orang-orang singkek yang datang dari negara yang jauh dan berhasil. Dan mayoritas mereka adalah pengabdi-pengabdi Kristus. Saudara-saudara, jangan menjadi orang yang mati miskin oleh karena menyembah sistem yang salah. Ini merupakan contoh mereka yang menolak sistem yang salah, tradisi kemiskinan, singkek. Mari kita meninggalkan sistem yang salah dan menyembah Tuhan satu-satunya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Aku menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan kepada beribu-ribu orang. Saudara-saudara, ayat ini mengundang kita untuk mengarahkan penyembahan itu kepada Tuhan satu-satunya yang patut kita abdi dan sembah. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan berdiri. Orang yang berpegang pada perintah-perintahku akan ku kasihi dan sayangi. Inilah sebabnya Tuhan berkata, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akalmu. Hanya Tuhan yang layak menerima pengabdian dan penyembahan yang sedemikian. Bapa di surga, Engkau sudah berbicara kepada kami malam hari ini. Biarlah hati kami tidak tergoda dengan patung atau ilah-ilah atau dewa-dewa yang lain. Melainkan mau menyembah Engkau dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Kuduskan kami, sucikan kami dari semua salah kami. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang mengabdi hanya kepada Tuhan yang esa, satu-satunya yang layak menerima puji dan sembah dari kami semuanya. Terima kasih Tuhan akan terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa.
Kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa dalam surga untuk karya Tuhan yang sangat besar, sehingga Tuhan mengizinkan kami semua berada di tempat ini. Kami yakin Tuhan, ini semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang ingin kami lebih mengenal akan Tuhan, lebih bersatu di dalam Tuhan dan juga di antara sesama anggota jemaat kami. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan kuduskan hidup ini supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami semuanya saat kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan ini. Biarlah Tuhan akan hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu ini lagi, silakan duduk. Sementara perjamuan kudus akan dibagikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengatur segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Dan Tuhan berdaulat atas hidup kami. Rencana-rencana Tuhan baik bagi hidup ini. Karena itu kami patut bersyukur. Kami patut memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan.
Dan biarlah Tuhan layakkan hidup ini dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa satu-satunya pengorbanan yang kudus dan mahal telah Tuhan lakukan bagi kami semuanya. Sebuah pengorbanan yang tidak ternilai, tidak bisa diukur dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Pengorbanan yang sangat mulia telah Tuhan lakukan bagi kami. Ajar kami untuk dapat menghargai pengorbanan Tuhan ini melalui kehidupan ini. Dan kami ingin hidup ini baik, teratur, dan selalu dalam pantauan Tuhan. Sehingga kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan melalui kehidupan ini. Tapi hidup ini boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami selanjutnya. Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Paul Sutopo yang sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kerjasama dari semua volunteer di The City Light Purwokerto, TCL Band, tim multimedia, kameramen, tetap semangat dan terus giat melayani Tuhan. Juga Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Herniwati Hia, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.